Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertatap muka meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Salawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siswa-siswi SMK Negeri 3 Sukabumi, pada hari ini kita akan sosialisasi menggunakan e-learning yang akan digunakan untuk pembelajaran di SMK Negeri 3 Sukabumi. Setelah pandemi, kita memang mengalami beberapa perubahan di dalam pembelajaran yang biasanya bertemu langsung dengan guru. Kemudian kita harus pembelajaran dengan jarak jauh atau daring. Dan selama 3 bulan atau 4 bulan sekarang memang pembelajaran dengan daring masing-masing guru menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Tentu saja ini bisa menyulitkan kalian ketika harus masuk ke pembelajaran. Nah, untuk itu kami dari tim kurikulum mengembangkan aplikasi daring atau e-learning sehingga semua siswa dan semua guru masuk ke dalam satu aplikasi ini. Nah, sehingga nanti setiap pagi kalian pada saat jam pembelajaran aplikasinya langsung dinyalakan, begitu ya. Langsung absen, nah, sehingga begitupun dengan guru, begitu ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini, pembelajaran sesuai dengan jadwal. Ya. Jadi pembelajaran diusahakan sesuai dengan jadwal, mulai jam 7 sampai jam 8 misalkan, atau jam 8.30, mapel pertama, lanjut mapel yang kedua, begitu ya. Ya. Sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif, begitu ya. Kalian pun nanti pembelajaran dari jam 7 sampai jam 12 berarti tepat seperti itu. Nah, ini mengapa kita ambil aplikasi ini. Yang pertama, dengan adanya aplikasi pembelajaran ini, terutama admin atau di tim kurikulum juga, ini dapat mengontrol aktivitas baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh peserta didik. Sehingga dari tim kurikulum bisa mengetahui apakah kalian belajar atau tidak. Atau guru pun sama, bisa dilihat ya. Apakah guru A ini mengajar atau tidak. Dengan adanya aplikasi ini bisa terlihat. Kemudian dengan adanya aplikasi ini mudah-mudahan dapat meningkatkan daya serap. Karena dalam aplikasi ini materi oleh guru akan disampaikan, begitu ya. Karena guru-guru hari ini membuat materinya. Kalau ada tugas pun dibuatkan tugasnya, sehingga tersusun dengan rapi. Kemudian meningkatkan partisipasi aktif. Nah, karena semua peserta sudah masuk ke dalam aplikasi ini. Setiap pagi berarti kalian harus nyalakan aplikasi ini, kemudian klik daftar hadirnya. Setiap mapel ya, kalian daftar hadir diisi. Kemudian juga dengan adanya aplikasi ini juga memudahkan komunikasi antara kalian dengan guru. Karena dengan aplikasi ini kalau ada pembelajaran atau materi ajar yang kurang dipahami, kalian bisa langsung menanyakan begitu ya di materi tersebut. Gurunya mungkin langsung bisa menjawab, bisa langsung dijawab, atau mungkin misalkan menjawabnya bisa nanti. Tapi di aplikasi tersebut, begitu ya, sehingga kalian bisa lihat jawaban dari guru. Baik, kita langsung saja ke bagaimana cara menggunakannya. Nah, tutorialnya, alamatnya adalah smkn3sukabumi.mediadidik.com. Tulis ya, ditulis supaya tidak lupa.
smkn3sukabumi.mediadidik.com. Sudah catat? Nah, jangan sampai lupa. Setiap pagi kalian masuk ke sini atau setelah Pikon ini kalian langsung masuk ya ke aplikasi. Nah, karena kalian banyak menggunakan handphone, maka untuk tutorialnya oleh Bapak ini sengaja di dalam handphone begitu ya. Karena kalau di dalam komputer atau PC itu lebih mudah. Tampil semuanya kelihatan begitu ya. Tetapi kalau di dalam handphone karena bentuknya kecil terbatas sehingga penampilannya menjadi terbatas. Sehingga oleh Bapak di sini untuk tutorialnya menggunakan handphone. Nah, kalian ketikkan di Google Search-nya smkn3.mediadidik.com. Setelah kalian ketikkan, kemudian di enter, maka nanti akan tampil halaman masuk atau biasanya login. Nah, seperti ini. Masukkan alamat email dan kata sandi. Alamat email dan kata sandi. Jadi alamat email dan kata sandi ini tentu saja tidak membuat kalian sendiri, tapi oleh kurikulum dibuatkan. Nah, untuk alamat emailnya boleh dibuatkan oleh kurikulum. Lihat ya, ditulis ini juga sama, jangan sampai salah. Jangan sampai salah nanti jadi masuk sama punya orang, jadi yang daftar hadir adanya orang lain begitu ya. Nah, ulangi. Nah, ini untuk jurusan perhotelan atau kompetensi perhotelan, nah, perhotelan @gmail.com. Untuk upw @gmail.com. Untuk tata boga @gmail.com. Tata busana @gmail.com. Kecantikan @gmail.com. Nah, untuk titik-titik, jangan kalian isi titik-titik ya, tapi isi dengan NIS. NIS kalian. Sudah tahu NIS-nya kan? Kalau udah kelas 11 pasti sudah tahu NIS-nya. Kalau lupa, nah nanti lihat di daftar hadir kalian, begitu ya. Nah, atau minta nanti ke wali kelasnya daftar hadirnya. NIS saya berapa, begitu ya. Nah, ini. Jadi, contohnya misalkan perhotelan, NIS-nya ini langsung tidak ada spasi ya, 1266 misalkan ini 54@gmail.com. Ini hanya misal saja, jadi tanpa spasi langsung diketikkan. Begitupun dengan yang lain. Boga langsung masukkan NIS-nya, begitu @gmail.com. Bisa dipahami ya? Tulis ini juga sama dicatat. Jangan sampai nanti username-nya salah atau memasukkan emailnya. Untuk password, nah ini juga sama. Untuk password semuanya sama dulu, yaitu siswa SMKN 3. Siswa SMKN 3. Nah, dicoba ya. Kalau ada kesulitan, ada mau bertanya langsung di chat. Di chat saja, nanti oleh Bapak dijawab chatnya. Nah, kemudian kalau sudah masuk, benar email dan passwordnya, maka akan masuk ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini kalian akan ada notifikasi. Ini adalah pemberitahuan apabila ada guru begitu ya yang memasukkan atau dari admin yang memasukkan materi, pengumuman begitu ya, maka akan ada notifikasinya. Ini ada di sini contohnya ada 7 notifikasi yang belum Anda baca. Berarti kalian klik nanti notifikasinya apa saja begitu yang masuk. Bisa kelihatan begitu ya. Kemudian di beranda ini juga ada pengumuman ini dari admin bahwa kalian harus mengisi daftar hadir. Nah, di sini ada daftar hadir, kalian klik begitu ya. Untuk saat ini memang belum aktif, tetapi untuk hari Senin, nah jadi karena pembelajaran mulai hari Senin ini sudah aktif. Daftar hadirnya diisi dulu. Kemudian kalian masuk ke pembelajaran, begitu ya. Daftar hadir kalian isi, ini setiap akan masuk ke materi atau ke
pembelajaran mapel ya. Setiap mapel kalian klik daftar hadir. Misalkan mapel pertama bahasa Inggris, sebelumnya klik dulu daftar hadir dulu isi. Kedua PAI misalkan, klik lagi begitu ya, isi lagi daftar hadirnya untuk pelajaran PAI. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian di atas, di pojok atas kanan, ini ada garis 3. Ini adalah untuk menampilkan menu. Kalian klik, maka nanti akan muncul menu seperti ini. Ini menu, ada beranda, ada materi, ada tugas, ada tes, ada biaya sekolah, ada jadwal ruang. Begitu ya. Kelas 11 yang masih nunggak, nah nanti ada biaya sekolahnya. Enggak ya, nanti kalau biaya sekolah ini opsional oleh Bapak, nanti mungkin bisa dihilangkan begitu ya, tidak ditampilkan. Nah, tapi kalau ada pun nanti kalau diperlukan ada, maka oleh Bapak dimasukkan lagi. Jadi tadi sekali lagi, ketika mengklik di sini garis 3, ini akan ada muncul menu. Ada beranda, ada materi, ada tugas, ada tes, kemudian ada jadwal ruang. Begitu ya. Nah, kemudian di bawah, paling bawah, di sini ada nama kalian. Sudah betul nggak kalau sudah masuk? Ini Bapak contoh, ini Akbar Ramawandani ya. Mudah ada mungkin siswanya juga, Akbar Ramawandani nih. Bapak kasih contoh kemarin ini. Mohon maaf ya, diambil dulu dijadikan contoh. Nanti data-datanya oleh Bapak dihapus lagi. Nah, diklik di namanya, di sini ada segitiga. Ini adalah untuk melihat profil, untuk masuk ke dalam profil. Jadi kalau diklik, nanti akan seperti ini nih. Nah, muncul ada profil, ada akun, ada untuk keluar, begitu ya. Nah, profil ini adalah profil kalian, nama, kelas, begitu ya di sini. Kalau akun adalah untuk tadi email masuk itu ya, itu akun. Kalau keluar nanti tinggal kalau sudah beres pembelajaran tinggal klik keluar. Nah, ketika diklik profil, maka akan muncul seperti ini. Ada foto begitu ya, ada nama di sini, NIS, jenis kelamin, ke bawahnya ada begitu ya. Nah, untuk memperbaharuinya, kalau misalkan ada kesalahan atau apa begitu ya, klik perbaharui foto. Klik perbaharui di sini. Nah, nanti Nah, ini. Klik perbaharui di bawah foto ini ya. Nah, nanti semuanya akan bisa kalian perbaharui, begitu ya. Fotonya dimasukkan ya, nanti pilih foto yang paling cakep dan paling cantik. Nah, supaya apa? Supaya apalagi daring ya, Bapak juga karena sudah ketemunya sudah lama, 4 bulan, jadi supaya kelihatan wajahnya, begitu ya. Wajib ya, foto dimasukkan. Foto yang paling cantik, yang paling cakep, begitu ya. Nah, masukkan ke sini, foto. Tapi pakai seragam aja ya, jangan pakai ini piyama atau bikini ya, tapi pakai baju seragam yang bagus, yang rapih begitu ya. Kemudian lanjut, nah di scroll ke bawah, kalian akan melihat jadwal. Lihat jadwal kelas akan dilihat begitu ya. Nah, Selasa, Kamis, misalnya Rabu, Senin, kalian akan lihat nanti hari Senin, Selasa, Rabu harus terisi semua. Kalau masih ada, nanti hari Senin masih ada yang masih kosong jadwalnya, misalkan PKN kok nggak ada ya, kalian langsung WA saja ke gurunya, begitu ya, supaya nanti gurunya juga memberikan jadwal kepada kalian. Kenapa? Karena kalau tanpa ada jadwal ini, maka kalian dengan guru tidak bisa tersambung. Gitu ya. Nah, hanya wajib ada jadwal di sini. Jadi kalau ada gurunya yang lupa, makanya kalian ingatkan begitu ya di WA yang biasa sekarang belajar. Bisa dipahami ya? Jadwal jadi wajib ada. Jadi kalau ada yang belum masuk terhadap jadwal ini, maka kalian harus langsung beritahu gurunya. Bisa dipahami ya? Karena gurunya mungkin kalau banyak jamnya, banyak mengajarnya seperti Pak Hamdan, kelas 10 ditambah kelas 11 kan jadi banyak jadwal mengajarnya sehingga lupa memasukkannya. Nah, begitu ya. Kalau lupa ada satu yang ketinggal berarti terlewat ya, lupa ya wajar begitu ya. Maka oleh kalian diingatkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang materi. Nah, kalian juga ketika masuk langsung harus lihat materi.
Nah, sama untuk melihat materi, masuk dulu ke menu yang tadi ya, ada beranda, ada materi, kemudian klik materinya. Klik materi, nah maka akan muncul materi seperti ini. Lihat ya, materi. Bisa kalian ada di sini ada pencarian, kata kuncinya, materi apa bisa. Ini untuk misalkan kalau materinya sudah banyak, kalian ingin balik lagi ke materi yang lama. Nah, bisa di sini, di kata kunci ini. Misalkan kemarin kita telah belajar, misalkan ya ini contoh, sebulan yang lalu telah belajar tentang misalkan di pendidikan agama tentang hadis, ilmu hadis. Nah, lupa lagi ada pertanyaan misalkan sekarang, maka kalian cari saja di sini materi tentang ilmu hadis tersebut. Begitu ya. Kan nanti langsung akan kelihatan ilmu hadis. Nah, di filter juga bisa mata pelajaran. Jadi materinya akan muncul per mata pelajaran. Kalau kita klik di sini mata pelajarannya misalkan PAI, maka akan muncul adalah nanti ditampilkan materi-materi dari PAI-nya. Begitu ya. Nah, misalkan ini adalah materi yang sudah di-upload oleh guru. Nah, di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti. Tuh, kebetulan kan ada materinya tentang Al-Qur'an. Gurunya di sini ada nih, cakep ya gurunya nih, Dede Rusman SPDI di sini ya. Telah mengupload untuk pembelajarannya hari Senin 10 Agustus. Jadi Pak Dede Rusman untuk hari Senin ini sudah memasukkan materi, begitu ya. Di bawah ada di sini pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan. Nah, ini mapelnya lah ini mapelnya, bawahnya ini adalah tentang materinya, geografi penerbangan. Ini pengajarnya ada, begitu ya. Untuk melihat materi, kalian tinggal klik di bagian materinya Al-Quran. Kalau kalian klik orangnya, misalkan Dede Rusman, di sini ya, Pak Dede Rusman, maka nanti akan muncul adalah profil dari guru tersebut. Bisa dipahami ya? Untuk lihat materinya, jadi untuk lihat guru boleh kalian. Gurunya ini udah tua atau masih muda, begitu ya. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian kalau untuk melihat materi, kita klik saja Al-Quran. Nah, nanti akan muncul di sini materinya nih. Nah, materinya sampai di garis bawah gini ya, Pak Dede Rusman nih. Memasukkan, sudah. Nah, ini materinya. Scroll ke bawah terus. Di scroll, maka di sini akan ada tulis tanggapan. Tanggapan ini, kalian kalau ada materi yang telah disampaikan di sana, kurang dipahami, kalian bisa menuliskan tanggapannya. Atau pertanyaan, silakan. Nah, nanti di guru pun sama seperti ini, begitu ya. Sehingga ketika pembelajaran, misal kalian PAI itu jam 7 sampai jam 9 misalkan pembelajarannya. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 tersebut kalian di sini tuliskan. Nah, mudah-mudahan gurunya langsung menanggapi begitu ya di materi ini. Nah, langsung ya. Nah, ditanggapi. Kalian tulis pertanyaannya, nanti guru juga akan membalas jawaban atau pertanyaan dari kalian. Bisa dipahami ya? Itu untuk materi. Materi pun di sini guru bukan hanya berupa tulisan, teks, tapi juga bisa berupa nanti ada gambar gitu ya, muncul gambar atau mungkin video gitu ya. Jadi materinya kalau berupa video, mungkin saksikan videonya. Nah, kalian nanti sama, nanti muncul tetap tulis tanggapan. Setelah video ditayangkan, misalkan kalian di sini kalau tidak paham dari videonya, tinggal tulis pertanyaan dan tanggapannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk materi ini. Nah, gampang, apalagi kalian sudah kemarin menggunakan misalkan Google Classroom begitu ya, udah biasa berarti sudah bisa. Nah, sekarang selanjutnya adalah ke tugas. Nah, sama mengklik tugas juga sama ya di garis 3 dulu kalau di handphone ya. Kemudian nanti ada tugas. Tugasnya diklik. Nah, nanti akan masuk ke tugas. Sama ini juga ada pencarian kata kunci tugas kalau lupa gitu ya. Tugas lupa kemarin itu apa ya tugas PAI misalkan. Tinggal difilter saja mata pelajarannya PAI-nya, begitu ya. Nah, di tugas misalkan tugas apa nih bahasa Indonesia lupa seminggu yang lalu. Nah, tinggal diklik saja di mata pelajaran ini. Kemudian di scroll ke bawah, Nah, di sini ada tugas. Di sini contoh nih oleh Bapak begitu ya, mengirimkan tugas. Ini mapelnya. Kemudian ini adalah materinya atau pokok bahasannya, geografi penerbangan. Nah, tugasnya ada di sini. Tugasnya, nah ini hari Rabu. Nah, ingat di sini. Coba lihat ada tanggal di sini ya, ada yang kuning. Nah, Kamis 30 Juli 2020 ini adalah
ketika guru mengirimkan tugas. Nah, yang bersamaan dengan gurunya berarti ini adalah pada saat guru itu mengirimkan tugas. Kalau yang di bawah kuning, Rabu 12 Agustus 2020, ini adalah deadline-nya atau waktu tutupnya, begitu ya. Terakhir mengumpulkan tugas di sini adalah Rabu tanggal 12 Agustus pukul 00 tengah malam, begitu ya. Nah, itu. Jadi hari kuning ini di sini gitu ya. Jadi kemudian kalian setelah melihat begini, oh saya harus mengumpulkan tugasnya 12 Agustus paling telat. Kemudian kerjakan. Kalau mau ngerjakan, klik saja di sini kerjakan. Nah, nanti kalian, nah tugasnya apa? Di sini ada nih guru di atas ya. Carilah dan tuliskan nama-nama bandara di Indonesia. Ini adalah tugasnya. Gitu ya. Kalian nanti di sini kerjakan ditulis. Nah, boleh searching dulu di internet, copy paste, masukkan ke form ini. Nah, guru pun sama, bisa memberikan tugasnya berupa teks yang harus kalian ketik di dalam kolom ini, atau mungkin guru juga memberikan tugasnya berupa upload gambar atau upload video, begitu ya. Kalau upload gambar nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan. Nah, ini pilih file. Berarti pilih file yang ada di handphone kalian. Begitu. Ini kalau uploadnya berupa gambar. Nah, kalau berupa video bagaimana? Nah, untuk berupa video itu harus dimasukkan dulu ke dalam diekstrak dulu di zip. Mungkin paham ya? Dimasukkan ke dalam folder, kemudian di zip foldernya dalam bentuk zip. Dikompres di zip. Baru diupload filenya. Begitu ya? Nah, itu kalau berbentuk video. Jadi tidak bisa langsung, kalau ini hanya berbentuk foto. Gitu ya. Jadi sama caranya, pilih file, cuman nantinya adalah bentuknya harus zip kalau video. Jadi video tidak langsung bisa langsungkan. Besar ukurannya adalah 5 MB. Nah, itu untuk tugas. Nah, di masa pandemi ini ketika pembelajaran jarak jauh biasanya guru juga sama akan memberikan materi, kemudian memberikan tugas begitu ya. Tapi mudah-mudahan tugas-tugasnya tidak terlalu merepotkan begitu ya, tugas-tugas yang tentang materi tersebut. Itu ya. Baik, langsung lanjut aja sedikit lagi. Nah, ini tugas nih. Tugas sedikit lagi ya. Nah, kalau misalkan tugas tersebut oleh guru sudah dikoreksi. Nah, sudah dikoreksi. Nah, di sini nih. Kalau sudah dikoreksi, nanti yang pertama nih, di sini ada tanda ini, tanda apa nih? Tanda pesawat nih apa? Tanda panah ini ya. Nah, ini artinya kalian sudah memberikan tugas kepada guru. Ini tandanya seperti ini berarti kalian sudah. Jadi kalian tidak bisa berbohong. Pak, saya sudah memberikan tugas, begitu ya. Nah, ini ada kelihatan. Selain di gurunya tampil, gitu ya. Tapi di kalian pun nanti ada notifikasi seperti ini bahwa kalian telah mengirimkan tugas. Gitu ya. Jadi kalau Pak saya sudah mengirimkan tugas. Wah, yang benar nggak ada di Bapak misalkan di aplikasinya, coba kirimkan notifikasi dari kalian. Nah, ini ya. Berarti kalian sudah memberikan tugas, kalian ada tanda di sini. Tanda apa? Pesawat di sini ya, atau ini apa nih? Nah, kemudian kalau guru sudah memberikan nilai, ada tanda checklist di sini. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya, Pak, tugas yang kemarin, maaf, ini sudah dikoreksi belum? Begitu ya. Kata gurunya, sudah ada. Nah, kalian lihat di sini. Oh, ternyata masih tidak checklist, berarti belum ada nilai. Tapi kalau sudah checklist, oh iya benar, sudah ada nilainya. Begitu ya. Jadi kelihatan, Pak, sudah memberikan nilai, tapi di sininya belum checklist ya. Nah, berarti gurunya belum memberikan nilai ke sini, begitu ya. Nah, kalau sudah memberikan nilai, di sini tandanya checklist, kemudian kalian juga bisa melihat nilainya. Nah, di sini ada detail, klik detailnya ini. Nah, nanti akan kelihatan. Ini jawaban kalian. Kemudian ini nilainya ada di bawah. Nilainya ada. Kemudian guru juga nanti bisa memberikan catatan. Ini hanya contoh saja, begitu ya, contoh. Jadi ada nilai, kemudian ada catatan. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk tugas. Ini tugas. Mudah-mudahan sudah dipahami tentang tugas. Nah, kita akan masuk sekarang ke tes. Tes terakhir ini, bagian terakhir.
dari pembahasan kita. Nah, masuk ke tes, seperti masuk kepada tugas ya. Jadi klik yang garis 3, kemudian nanti klik yang tes, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, untuk memulai tes, kita tinggal mulai kerjakan, gitu ya. Ini adalah materinya, gitu ya. Kemudian di sini ada mulai kerjakan, kemudian di sini ada jumlah soal dan waktunya, sudah kelihatan, begitu ya. Kemudian kita kalau mau mengerjakan, tinggal mulai kerjakan. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini adalah materinya, kemudian ini adalah mapelnya. Di sini adalah jumlah soalnya, ini waktunya sudah ada. Kemudian kalian kerjakan mulai tes. Diklik mulai tesnya, maka akan muncul langsung ke soal. Soal ini, kalian bisa langsung menjawab, begitu ya, langsung jawab. Pilihannya A, B, C, D, E. Kalau kita pilih B, ini langsung warnanya nanti berubah menjadi ada warna hijau di sininya. Kalau misalkan kalian masih ragu-ragu dalam menjawab, atau ini susah soalnya, kalian klik dulu berikutnya. Klik berikutnya, maka soal tersebut akan ditinggalkan dulu, tidak dijawab. Nah, untuk kembali lagi tinggal klik sebelumnya. Gitu ya. Kemudian kalau semuanya sudah yakin, bisa kalian akhiri tes. Nah, tapi kalian lihat di sini, soal terjawab. Di sini ada 33%. Berarti belum semuanya beres. Kalian lihat lagi di sini ya. Nah, soal-soal mana yang belum terjawab. Kemudian kalau sudah terjawab 100%, maka dan kalian sudah yakin, maka tinggal akhiri tes saja. Klik akhiri tes. Nah, maka muncul akan seperti ini, begitu ya. Nih, di sini ada lihat nilai, dan ini tergantung dari guru yang mengaturnya. Kalau setelah tes itu guru mengatur akan terlihat nilai, maka kalian akan langsung bisa melihat. Nah, cek. Tapi kalau gurunya di sana tidak bisa melihat nilai, maka di sini tidak bisa melihat nilai. Nah, kalian bisa lihat tanda di sini. Kalau tanda kuncinya terbuka, berarti kalian bisa lihat nilai. Tapi kalau kuncinya tertutup, maka kalian tidak bisa lihat nilai. Lanjut ya. Kalau klik lihat nilai, maka akan masuk ke ruang halaman seperti ini. Nah, di sini ada kelihatan di atas ada hasilnya berapa ya. Nah, hasilnya. Kemudian di sini mulai mengerjakannya kapan, selesai mengerjakannya kapan, kelihatan. Kemudian di sini juga lama mengerjakan juga kelihatan. Berapa lama kalian mengerjakan soal tersebut. Nah, di sini 2 menit. Durasi tesnya 30 menit. Nanti bisa kelihatan juga oleh guru, seperti ini juga ya. Nah, guru juga bisa melihat, kalau misalkan tesnya lamanya 30 menit, dikerjakan 2 menit, wah ini cepat sekali kata guru, begitu ya. Nah, bisa kelihatan oleh guru. Jumlah soal tes di sini ada, terjawabnya 3, tidak terjawabnya 0, jawaban benar 2, jawaban salah 1. Kalau di guru lebih komplit lagi, kalau di guru mereka bisa melihat nanti jawaban kalian, A, B, C-nya bisa kelihatan. Begitu ya, jawaban nomor 1 kalian itu bisa kelihatan. Tapi oleh kalian, karena kalian sudah menjawab tadi ya sudah tahu. Nah, ini kalian juga bisa melihat jawaban benarnya 2, jawaban salahnya 1. Begitu ya. Kalau di guru bisa melihat jawaban kalian salah benarnya di mana, bisa tahu. Nah, ini tampilannya kalau sudah tes ya, kalau diperlihatkan nilainya. Ini bisa dipahami ya. Nah, berarti sudah beres ya. Untuk keluar dari aplikasi, kalian klik yang tadi di profil ya. Nah, masuk ke yang klik nama, di sini ada profil, ada akun, ada keluar. Jadi setiap pembelajaran selesai, kalian klik keluar. Nah, baik, itu saja mungkin untuk sosialisasi penggunaan aplikasi e-learning. Kalau ada pertanyaan, silakan masuk ke room chat saja, kalian chat di sana. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan ya, silakan.